Hari ini tema kita adalah iman dan hikmat. Saudara, siapapun kita perlu iman dan juga kita perlu hikmat. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan di dalam hidup kita. Nah, orang yang tidak punya iman, nah hidupnya sembarangan. Tapi orang yang beriman pasti punya hikmat. Pasti. Tapi tidak ada orang yang berhikmat tanpa iman. Paham? Orang yang beriman hidupnya tidak sembarangan. Dan orang yang beriman pasti berhikmat. Ya. Tapi orang yang tidak punya iman tidak mungkin ada hikmat. Karena hikmat dan pengertian itu hanya kita temukan pada waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui ibadah, melalui doa, dan persekutuan kita dengan firman Allah. Anda bisa sekolah di perguruan tinggi, Anda bisa sekolah teologi, saya mau katakan itu hanya ilmu, hanya pengetahuan. Tapi untuk mengalami Tuhan, kita perlu iman. Untuk kita menemukan solusi dalam hidup kita, kita butuh hikmat Tuhan. Alkitab berkata, orang yang berhikmat lebih baik dari orang yang perkasa. Betul nggak? Kalau orang yang berhikmat, saudara, dia menghadapi kenyataan yang pahit bukan dengan emosional, tapi dia menghadapi kenyataan yang pahit dengan iman. Setuju? Makanya hati kita ini harus benar-benar disentuh oleh Roh Kudus. Kalau hatimu gak disentuh oleh Roh Kudus, hidupmu tidak akan pernah lebih baik. Nah, untuk hati kita disentuh oleh Roh Kudus, kita perlu bergaul dengan orang-orang yang sedang berada di hadirat Tuhan. Yakobus mengajarkan kita butuh iman dan juga kita butuh hikmat. Kita baca dulu Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai yang ke-8. Tolong baca nanti ya, jangan lagi konsep membacanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kau menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada sebuah orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kau menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam doa, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang menurut hati tidak tenang dalam hidupnya. Kalau Fajr mengatakan
Coba kau renungkan, jikalau masih mendua hati. Ya, ada kan lagunya tahun-tahun 80-an tuh ya. Ya. Tuhan itu mau satu prinsipnya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Makanya jangan ikut lagu dunia yang disebut berbagi cinta. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus memintanya di dalam doa, tapi jangan bimbang hati, jangan mendua hati. Kenapa nggak boleh mendua hati? Karena itu yang Tuhan lihat, kamu serius atau bermain-main. Ya. Anda nggak kira-kira senang dengan teman kerja yang selengean? Kesal kita ini. Tahu selengean apa itu? Selengean ini apa ya? Istilahnya? Hah? Seleboran. Apa bu? Seleboran. Seleboran. Atau gampang berjanji. Gampang mengucapkan sebuah kata-kata yang tidak ditepati. Sebagaimana lagu mengatakan, kamu yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang menggali. Ya kan? Oleh karena itu sebagai orang percaya jangan sembarangan ngomong. Yang bertindak terlebih dahulu, otak dulu baru mulut. Jangan mulut dulu baru otak. Paham? Paham Bapak Ibu? Tapi ada orang mulutnya dulu yang ngomong, baru otaknya. Oh iya ya, gue salah. Jadi khusus kita jemaat Rumah Daud, pikirannya dulu yang bekerja, baru mulutnya berbicara. Gampang orang berjanji, saudara. Ada orang mengatakan, nanti Pak, kalau saya sudah sukses Pak, pokoknya saya pasti begini, begitu, begini, begitu. Giliran udah sukses, temannya datang, belum ngomong temannya udah cerita, udah saya banyak pengeluaran, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Banyak demikian. Kenapa dia banyak rancangan-rancangan itu? Karena belum dia punya. Kalau dia udah punya, bisa berubah. Ya. Saudara kasih Tuhan, iman dan hikmat, dua hal penting bekerja di dalam kita. Nah, ketika dia bekerja dalam kita, maka kita memiliki pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Karena orang yang bisa bertemu dengan Tuhan hanya dengan orang yang punya iman. Apa sih iman? Iman itu dasar segala sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak dilihat oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati. Dan kita percaya itu terjadi, itulah iman. Ada yang percaya dulu baru melihat, jangan melihat dulu baru percaya. Makanya selalu saya mengatakan, pasti kamu sukses, pasti kamu berhasil. Itu bahasa iman saya. Ya. Kalau saya mengatakan sama Pak Imri, kamu pasti jadi pengusaha besar. Aminkan dulu walaupun belum jadi pengusaha besar. Kalau saya mengatakan sama Pak Edward jadi bos besar, amin dulu. Masalah jadi bos jadi tergenapi, itu urusan lain. Yang penting percaya dulu. Itu iman, bukan iman santoso. Ya. Ada orang yang berjalan dengan iman, saudara. Ada orang buta pergi ke sebuah kantor. Buta, jalan. Nah, dengan percaya diri yang punya kantor mengatakan, Bapak kesini sama siapa? Saya dengan iman Pak. Saya sampai dengan ini dengan iman. Oh ya? Kagum nih orang buta. Karena iman dia tahu jalan, nggak pakai tongkat. Nah, setelah mereka udah bicara-bicara, ya,
Giliran dia pulang, orang buta yang ngomong, "Pak, pintu keluarnya mana?" Loh, tadi kan Bapak kesini dengan iman, tapi kenapa begitu pulang nggak bisa dengan iman? Ya iyalah Pak, karena teman saya itu namanya Iman Santoso. Jadi saya dengan iman. Ya, jadi dua hal ini bekerja dalam diri orang percaya. Dan ketika bekerja, maka kita memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Bukan hanya pengalaman biasa, tapi ada pengalaman yang luar biasa. Nah, apa hubungan iman dan hikmat yang diajarkan kepada kita di nats ini? Yang pertama, saudara, setiap kita pasti mengalami ujian hidup. Betul nggak? Setiap saat, setiap waktu kita diuji. Mulai dari dirimu sendiri. Kalau kelemahanmu emosional, diperhadapkan kamu orang yang nyayir. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kamu orang emosional, Tuhan gak ambil orang yang nyayir dekat dengan kamu, tapi orang yang nyayir akan banyak di sampingmu. Supaya dengan demikian kamu kebal, gak gampang emosi melihat orang yang suka nyayir ini, orang yang selebor ini. Ya, dengan demikian kita dibentuk menjadi orang yang sabar, sehingga namamu mungkin bukan kesabaran lagi, sabar beneran. Jadi jangan pernah berharap Tuhan ambil orang yang buat kamu emosi di sampingmu. Pasti Tuhan kirim orang-orang yang bikin kamu jengkel. Apa yang kamu gak suka, yang kamu belum menang di situ, Tuhan akan proses dengan itu. Ya, kalau kelemahanmu malas mandi, ini orang malas mandi, Tuhan akan izinkan air akan mengguyur kamu kapan saja. Air yang malas mandi, orang yang rakus. Saya nggak mau mengatakan stroke. Supaya kau menang terhadap makanan, Tuhan biarkan makanan di depan. Nah situ nanti orang lihat. Kamu perhatikan orang lain nggak? Sikat habis-habisan. Iya. Kalau kelemahanmu susah mengendalikan mulut, maka sekelilingmu nanti Tuhan kirim orang yang tukang cerewet supaya kamu gak bisa ngomong, karena belum sempat kamu ngomong dia udah nyocros terus. Ini benar. Tuhan proses kita, Tuhan bentuk kita berdasarkan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Jadi setiap kita ada ujian. Misalnya paling kesal lihat orang ngorok, bisa aja Tuhan biarkan suami tukang ngorok. Bisa aja Tuhan izinkan ya istri atau suami tukang ngorok di sampingmu, supaya apa? Mau ribut, mau ada punya apapun bisa tidur. Tuhan bentuk kita. Amin. Nah, jadi makanya kita perlu iman dan juga hikmat. Nah, iman itu harus dimanifestasikan dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Makanya sering dikenal manusia mayat hidup. Manusia yang disebut laut mati. Tahu laut mati? Nerima aja terus. Kalau Anda ke laut mati itu, biarpun orang di atas tidak tenggelam,
Kalau nggak percaya, ayo kita bareng-bareng saya nanti ke Timur Tengah. Bayar masing-masing. Nggak tenggelam karena kadar garamnya luar biasa, tapi dia menampung air dari sungai Yordan. Ya. Ini kalau disebut laut mati itu sering dikategorikan dalam bahasa Alkitab. Inilah orang yang kikir. Nah, itu namanya laut mati. Jadi setiap kita pasti ada ujian hidup. Tidak mungkin ada ujian. Dan selalu saya mengatakan hidup ini gak adil. Gak adil hidup ini. Kalau misalnya ada seorang guru, tiba-tiba aja hari ini kita ujian, gak ada murid mengatakan, Pak itu gak adil. Ada gak murid komplain? Ada gak murid Pak Edward tiba-tiba ngasih ujian, Pak? Murid Bapak komplain. Gak ada yang berani. Karena apa? Kalau yang makin komplain, berarti turun sebagian nilainya. Nah kita ini seperti sekolah kehidupan. Jadi nggak perlu saya izin nggak perlu dia izin sama Bang Sabar. Kapan aja habis ibadah bisa diuji. Ujiannya saya nggak tahu. Mungkin hampir ditabrak orang tapi nggak jadi. Kaget, kesel. Kita nggak tahu. Maka kita perlu berjaga-jaga. Kita tolong tisunya, Bang. Saya lagi flu sekarang. Nah, jadi setiap kita pasti ada ujian. Nah, ujian itu kita nggak tahu kapan datang. Makanya kita berdoa itu jangan hanya berdoa hari Minggu. Jangan hanya berdoa sekali 3 hari. Kalau Anda makan hari 3 hari sekali, saya percaya lemas badan. Ya kan? Ada nggak yang makan cuma 3 kali sehari? Itu pun cuma sekali. Kita sekarat sudah. Nggak bayangkan manusia roh kita nggak kasih makan. Hanya makan sekali seminggu. Sekarat rohani kita. Makanya kita itu nggak stabil. Naik turun. Ya. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan apa, saudara? Ketekunan. Bisa bahagia gak kalau mengalami pencobaan? Apa kita menggerutu? Yang menjauh ini hanya kita. Saya tidak tahu. Hanya Pak Eko yang tahu dengan Tuhan. Hanya Pak Irwin yang tahu dengan Tuhan. Bisa gak kita berbahagia waktu kita jatuh dalam pencobaan? Tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau Anda kehilangan orang yang Anda cintai, saya percaya dibikin lelucon di depan Anda akan sulit untuk tertawa. Tapi ini sangat ekstrim. Wajib. Itu wajib. Anggap sebagai kebahagiaan. Artinya, kalau saya lihat dari ayat ini, bahagia itu sebuah pilihan. Bukan karena kehilangan kita A dan B, tapi kita memilih untuk bahagia. Yakobus 1 ayat 2-3 tadi. Sekali lagi, tidak seorang pun yang steril dari pencobaan semasa hidup di bumi. Yesus pun mengalami ketika dia hidup sebagai manusia di muka bumi.
Pencobaan itu apa? Nih, berupa masalah. Ya, bisa masalah pekerjaan. Ada orang yang iri sama kita. Ada orang yang menusuk dari belakang, itu masalah. Terlalu baik sama orang juga bisa jadi masalah. Dimanfaatin kita. Pergumulan. Nah, pergumulan ini biasanya satu, bagi yang masih muda, kira-kira saya bisa dapat pekerjaan enggak sih? Ketika udah bekerja, kira-kira saya bisa gimana ya? Umur saya makin bertambah, ada pendamping yang tepat enggak, yang sepadan? Ketika sudah berkeluarga, aduh gimana ya? Kalau saya punya anak, begitu sudah punya anak, bagaimana ya masa depannya? Itu pergumulan. Karena ketika mulai menikah, anak sudah mulai adalah kandungan, itu pengeluaran sampai nanti menikah. Itu pergumulan. Ya. Jadi Yakobus ini menuliskan pencobaan itu bisa berupa masalah, pergumulan, persoalan, ataupun yang akan menguji kualitas iman. Jadi pencobaan itu atau ujian hidup bukanlah hal istimewa, tetapi yang diizinkan Tuhan agar kita tekun dan menuju pada kedewasaan Tuhan. Orang yang dewasa itu menghadapi persoalannya ketika masih kecil. Kalau masih anak kecil itu kalau dia menghadapi persoalan dia menangis. Ya, pernah kan dari kecil kan? Bagi yang punya anak tahu ini. Ya. Ketika dia menghadapi persoalan dia nangis supaya harapan ditolong oleh orang tua. Tapi ketika orang mulai dewasa, dia bukan menangis, tapi dia akan mencari solusi. Itu orang dewasa. Amin. Dan ini berlangsung seumur hidup sampai kita mati. Sampai akhir menutup mata. Ini. Makanya Pentakosta zaman dulu mengajarkan kita. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kenapa saudara? Karena ini akan diperhadapkan dalam hidup kita setiap hari. Jadi itulah yang diajarkan salah satu di dalam Injil suratan Yakobus. Tadi yang pertama kan setiap manusia pasti ada ujian hidup. Yang kedua, ujian itu juga ketika ada ujian, setiap kita wajib harus menghadapinya dengan iman. Waduh, saya nggak tahu bagi orang yang nggak punya iman. Saudara, negara-negara maju, waktu berapa tahun yang lalu, kalau saya 5 tahun yang lalu, saya ikut seminar di sebuah yayasan milik orang Korea. Penduduk Korea itu hanya 50 juta, tapi negaranya itu diberkati, kaya. Dan kalau saya lihat nanti sekarang ini pabrik-pabrik, mobil listrik dan sebagainya itu milik orang Korea. Tapi Anda tahu nggak, kalau dulu dikenal Jepang paling banyak orang menjatuhkan diri dari apartemen, bunuh diri, sekarang sudah berganti, pindah ke negara Korea. Ada artis yang terkenal, tiba-tiba kita lihat di Google, mati dengan bunuh diri. Mereka miskin, enggak, kaya, sukses, tapi hidup mereka mengakhiri dengan bunuh diri. Gereja terbesar, Kristen terbesar,
Tadinya itu di Korea. Tapi sekarang menurut survei 60% anak muda dalam gereja sudah melakukan aborsi. 60%. Ini hasil survei. Sehingga ketika mereka mulai berhasil dalam hidup, mereka ke gereja aja udah sampai segitunya, saudara, melakukan aborsi. Gak mungkin orang ini imannya bertumbuh. Nah, ketika dia menghadapi persoalan, dia memilih untuk bunuh diri. Karena apa? Ke gereja hanya rutinitas. Hanya karena gak enak sama Petrus mungkin. Ya, tapi kecuali kita semua karena kerinduan. Saya berdoa senantiasa. Jadi orang yang bunuh diri tidak karena orang miskin, bukan karena kesusahan hidup. Karena orang yang tidak dekat dengan Tuhan, hatinya hampa, hatinya kosong. Karena manusia rohnya itu sekarat, saudara. Sekarat. Ada orang yang punya suami tapi seperti tidak punya suami. Kenapa, saudara? Karena tidak memiliki hikmat. Kenapa tidak memiliki hikmat? Karena tidak memiliki iman, meskipun dia orang Kristen. Dia punya suami, dia tidak ada rasa bahagia. Padahal dulunya pengen punya suami. Arjuna yang dibanggakan justru mendatangkan bencana dalam hidup. Makanya penting istri-istri banyak doakan suaminya. Karena suami kalau nggak dekat sama Tuhan, itu sangat dekat dengan setan. Sewaktu-waktu juga bisa dijala setan. Ya, lo ya. Gini, saudara, laki-laki ini ya, tapi nggak semua. Ini menurut data. Kalau dia masih single, itu cewek-cewek itu akan banyak kesulitan untuk dekat dengan dia. Satu, pria ini kurang kepercayaan diri. Ya. Tapi saudara, ketika dia pacaran satu kali, percaya diri luar biasa. Sehingga setiap cewek dekatin, dia sampaikan apa itu namanya pas zaman? Apa ya? Bukan nasihat, menyapa. Halo dek, gimana? Begitu ya Pak ya? Pengalaman. Dulu, sekarang enggak. Awas kalau sekarang. Percaya dirinya makin tinggi. Nah, ketika sudah mulai kepercayaan dirinya makin tinggi, saudara, lama-lama terbiasa. Jadi setiap cewek digodain. Ya mungkin nggak ngomong, senyum aja. Nah kan cewek-cewek kan paling senang disenyumin. Betul nggak ibu-ibu? Yang pernah jadi muda? Betul nggak? Paling senang melihat cowok yang ramah, senyum. Apalagi kalau kurang kasih sayang. Apalagi misalnya di rumah kurang disayangi oleh bapaknya. Kesempatan jiwanya ke bapaknya. Loh ini benar, ini fakta. Makanya banyak istri-istri selingkuh karena apa? Karena apa? Suaminya kurang menyayangi istrinya. Makanya suami-suami sayanglah istrimu. Peluk dia minimal sekali sehari. Daripada dipeluk orang lain, bahaya. Ini ketahuan suami-suaminya. Ini penting. Ya. Nah, lama-lama saudara, kalau orang ini dia mengikuti hawa nafsu, dia menjadi pria yang playboy. Tahu playboy?
Semua dia nanti kemana dia nanti, aku masih bujang di sini. Ya, lo banyak kayak gitu. Kamu udah menikah? Belum sih, masih nyari-nyari. Dia nggak, sebetulnya dia nggak serius mengkhianati istrinya, enggak. Hanya bercanda. Tapi canda itulah yang setan ambil. Nah maka dari itu istri-istri harus banyak di dalam doa, supaya suami-suami yang selalu mengaku jangan itu bertobat. Kenapa Bu Mary tertawa? Atau kurang berdoa? Ya, hadapi dengan doakan dia. Kalau tukang playboy, dalam nama Yesus segala roh mata keranjang, ya, biarkan matanya buta melihat sembarangan cewek, tapi matanya terbuka hanya melihat diriku. Itu doanya. Jangan sumpah di sambal geledek, itu nggak boleh. Nanti kamu kesusahan, pulang-pulang gosok sebelah. Kenapa di sambal geledek? Ya, jadi hadapi dengan hikmat. Ya. Jadi istri gak usah banyak ngoceh terus, pusing, doakan. Jangan banyak mengeluh. Pak, suami saya ini bangun susah luar biasa, mau saya siram air aja. Air panas saja sekalian. Ya. Ini Pak, malas banget. Sesekali kalau lagi tidur tumpang tangan, kepalanya tumpang tangan, dalam mulut. Jangan lagi bangun, nanti marah dia. Bahaya. Tumpang tangan, segala roh kemalasan, segala roh kebebalan, apalagi segala mata keranjang, keranjang ember di atas kepalanya, dalam nama Yesus saya hancurkan. Didoakan. Bu Lesti juga doakan saya nggak apa-apa, karena justru pendeta itu banyak cobaannya. Dan masalah, gak ada yang kebal dengan dosa. Apa? Harus doa. Ya. Suami juga harus doakan istri. Kalau istri makin cantik, jangan kecemburuan ketinggian. Doakan supaya kebal telinganya dengan pria-pria hidup belang. Kenapa? Ya kan, saya nggak tahu juga, nggak ngerti kenapa dibilang hidup belang. Apakah hidupnya dipotong-potong atau gimana? Sehingga hidup belang. Soalnya kita nggak pernah jadi hidup belang soalnya. Saya nggak tahu, saya nggak punya pengalaman soal jadi pria hidup belang. Ya, saudara, kalau seseorang sudah terikat dalam dunia lain, dia nggak peduli, saudara. Nggak peduli dengan keluarga. Sangat pedulinya, salah satu yang hilang dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami akan hilang. Tapi saya berdoa, suami-suami di sini semuanya suami yang bertanggung jawab, bukan suami-suami yang hanya bentuknya aja laki-laki, tapi hikmat kebijaksanaannya juga harus menjadi laki-laki. Makanya saya berdoa tidak ada laki-laki yang pengangguran di GBI Kemadau, tidak ada laki-laki yang tukang nyolong di GBI Kemadau. Setuju? Saya nggak peduli mau kerja apa, yang penting ada hasil. Itu saya, doa saya ya. Saya tunggu tiap hari itu, saudara. Karena suami itu haruslah pribadi yang memberi berkat. Amin. Nah kalau saya doakan, ibu-ibu juga
juga harus doakan suaminya, jangan cukup hanya saya. Amin. Nah, gini-gini juga ada hasilnya setiap bulan, saudara. Karena istri berdoa. Karena istri berdoa. Jadi setiap persoalan kita harus hadapi dengan hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, makanya setiap Kamis nanti datang doanya. Doa. Anda akan lihat manifestasi. Saya doakan yang bodoh jadi pintar. Saya doakan yang gagal pasti sukses. Kemarin waktu di FA di tempat lu di 5, saya ngomong sama Utari, nanti kalau udah sukses, ibu jangan berubah sikap, tetap harus hormati Tuhan. Karena juga ada orang yang saya doakan sukses, berubah sikap, udah sembarangan ngomong dan lain sebagainya. Jangan tiru gaya gitu. Pasti sukses. Dan saya langsung mengatakan tidak mungkin tidak berhasil asal ikuti arahnya. Pasti tidak mungkin tidak. Kalau ada apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Bahasa membangkit-bangkit tidak. Kamu berhasil juga dengan saya. Tuhan tuh gak begitu. Ya. Meminta itu melalui apa? Doa. Kita di sana itu disewa loh, mahal loh sewa tempat itu. Ya. Security-nya, office boy-nya, lemburnya kita yang bayar. Ya. Tapi itu gak ada apa-apanya kalau kita semua berdoa. Kalau jemaah diberkati itu gak seberapa. Kecil. Amin. Kecil. Jadi saya gak pernah khawatir. Ya. Yang sponsornya juga pasti memberkati berlimpah-limpah. Kalau semasa hidupnya tidak tuai, anaknya yang menuai. Amin Bapak Ibu. Hari Kamis ikut doa jam 6 sore. Nanti satu persatu saya doakan. Setiap Kamis saya doakan terus. Yang ada juga bukan hanya kita, banyak jemaah lain datang doa. Tapi jangan jemaah lain diberkati, jemaah kemadam malah ketinggalan. Saya nggak mau. Ya. Bagi yang waktunya memungkinkan. Kalau enggak, ya apa-apa juga. Masa tinggalin pekerjaan, kasihan juga nanti di PHK repot. Nah, untuk setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pemecahannya untuk setiap pergumulan tersedia, cara menghadapinya gimana? Ini dia. Ini seperti ada hubungan antara soal dan kunci jawaban. Kalau seorang guru memberikan ujian kepada murid, gurunya pasti sudah tahu cara menjawab soal. Ya. Kalau dulu kan ujiannya kan nasional ya. Sekarang serahkan kepada guru. Tidak ada satupun guru memberikan soal kalau nggak mampu dia jawab. Nah, Tuhan Yesus yang mengizinkan persoalan terjadi dan juga yang tahu jawaban dari sebuah persoalan itu. Maka perlu kita datang kepada Yesus. Mencari itu dengan hikmat. Saya tidak bisa menolong saudara selain apa? Ayo bersama-sama. Karena saya juga minta tolong sama Tuhan. Firman Tuhan juga saya belum banyak tahu. Hanya sebagian aja yang saya tahu. Masih banyak firman Tuhan.
Makanya sampai hari ini saya terus belajar. Makanya perlu disiplinkan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir. Hikmat itu harus diminta dengan iman. Hari ini berubah. Jangan hanya minta Tuhan supaya beras minggu ini cukup. Nanti hanya beras seminggu Tuhan sediain. Tapi doakan Tuhan berikan saya hidup. Bagaimana menata hidup pribadi, menata keluarga saya, menata karir saya. Nanti hikmat Tuhan akan turun atas saya. Hendaklah yang mintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang ini janganlah dia mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Anda aja gak mau dicintai dengan mendua hati, betul enggak? Ada tak seorang wanita dicintai setengah hati? Karena hati setengah di tempat lain. Udah lima senang gitu. Gak yakin juga saya dari wajahnya, gak yakin saya. Ya. Kan ini mau yang demikian, setengah hati dicintai. Gak berani jawab. Setiap kita harus orang yang mencinta kita pengen cintanya seutuhnya. Makanya perhatikan aja orang yang yang memiliki istri dua, anaknya juga sama-sama ada. Coba perhatikan, keluarga itu nggak beres. Coba perhatikan. Kecuali memang kondisi tertentu ya. Kondisi tertentu beda. Coba perhatikan aja, saya ada teman istrinya 3. Berapa? 3. Berarti 3 rumah. Karena jarang mau yang satu rumah kan, selalu 3 rumah. Semua ada anak. Sudah tahu? Sampai tua, tahu tua? Sampai tua anak-anaknya masih gini sama orang tua. Kenapa? Kerjanya balapan, kerjanya hura-hura. Sampai tua udah punya anak, masih tinggal sama orang tua, masih begini sama orang tua. Kenapa saudara? Karena satu aja kita belum tentu mampu menyenangkan, apalagi 3. Satu aja kalau kita masih mau memberi yang terbaik, pasti luar biasa. Jadi tidak boleh berbuah hati, harus fokus. Percaya, kalau sudah percaya ya udah yakini. Meskipun hari ini belum ada mukjizat, percaya pasti ada mukjizat. Begitu. Meskipun hari ini keluargamu belum beres, percayalah keluarga beres. Perkatakan, meskipun hari ini karirmu belum baik, perkatakan setiap hari, karir saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun hari ini kau bergumul supaya punya rumah sendiri, belum punya rumah, perkatakan saya punya rumah, tidak ngontrak lagi. Percaya dulu, baru melihat bukti. Ya. Jadi harus minta dengan iman. Kata iman, percaya dulu, ya. Walau belum melihat, itu iman. Jadi mintalah kepada Tuhan tanpa ada kebimbangan. Gak perlu kendor kita. Ya. Saudara, kalau orang melayani punya gaji itu gampang, betul nggak? Bodoh amat gaji. Tapi kalau melayani tanpa gaji,
itu kalau bukan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu nggak bisa. Nah, saya ini melayani itu gak ada gaji dari sinode, sudah. Tapi anehnya, ini loh, cara Tuhan bekerja. Anehnya tidak pernah kekurangan. Kalau ada pergumulan, ya. Deg-degan, ya. Kenapa? Karena yang gaji saya itu Tuhan langsung. Ya. Cara tentunya gimana? Dia pakai siapapun masuk kantong si A, dikirim ke kantong si B, tiba-tiba masuk di kantong saya. Nah, itu cara Tuhan berkati, menggaji saya. Apalagi yang punya gaji pasti lebih besar lagi. Amin. Ya. Maka dari itu jangan niru-niru kalau bukan panggilan Tuhan. Jangan coba-coba ikut gaya saya. Karena ini panggilan Tuhan. Iya kan? Ya. Kalau bukan panggilan Tuhan, jangan ikut-ikutan pengen jadi pendeta seperti Pak Petrus. Pasti banyak berkat. Memang banyak berkat. Tapi kalau bukan panggilan, kamu seperti kambing congean, bos. Loh iya. Bisa stres. Karena dapur harus menyala. Tapi luar biasanya, yang paling lebih besar imannya sebetulnya Bu Lesti. Kenapa? Dia percaya bahwa suaminya bernama Petrus itu pasti diberkati. Meski tidak punya gaji, tapi selalu ada pemasukan. Nah, itu yang sebetulnya lebih besar lagi iman. Menikah dengan laki-laki yang senantiasa hanya berharap kepada Tuhan. Tapi hari ini saudara, kalau Bu Lesti sampai hari ini tetap wajahnya berseri-seri, yaitu karena anugerah. Amin. Jadi kalau saya diberkati, itu karena doa istri juga, doa anak-anak saya juga, dan termasuk doa seluruh jemaat. Doa saya nggak selalu pasti ya, walaupun kadang-kadang lupa. Ya, saudara, saya nggak pernah lupa mendoakan saudara. Setiap dalam doa saya sungker satu persatu. Saya hafal namanya. Nah, saya percaya pada waktunya pasti diberkati. Ya. Nah, ini bagaimana caranya kita memiliki hikmat Tuhan? Apakah dengan membaca buku atau mengikuti sebuah kursus? Rupanya juga bukan. Karena ini hanya menambah pengetahuan wawasan, supaya kita kalau ngomong sama orang itu nyambung. Itu kalau orang suka baca buku, baca koran, orang bicara politik kita bisa nyambung, orang bicara hukum bisa kita nyambung. Ya, kalau kayak saya ini kan senang baca buku, jadi kalau orang bicara hukum saya tahu dikit-dikit, bicara politik juga lumayan, bicara bisnis walaupun nggak paham tapi bisa. Karena apa? Senang baca buku, tapi ini hanya pengetahuan. Yang dikatakan dalam ayat ini adalah meminta hikmat. Dengan iman kepada Tuhan, jangan ada keraguan atau kebimbangan dalam hati, karena pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan hikmat. Kita merindukan hikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang memintanya, menjadi bagian bagi kita juga. Jadi dengan iman, dan tidak mungkin orang yang memiliki iman kalau tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak mungkin. Karena iman dan hikmat hanya kita ketemu pada waktu kita berada di dalam hadirat Tuhan. Amin.